mengingat, jadi kalau operation time ya waktu untuk melakukan proses produksi, sedangkan downtime itu bukan waktu yang kita butuhkan, tapi waktu yang terpaksa kita pergunakan atau terpaksa kita habiskan untuk menunggu fasilitas yang yang sedang mengalami kerusakan, ya, yang sedang mengalami kerusakan. Jadi kerusakan itu kita lihat sebagai hal yang terpaksa kita alami, padahal kita harapkan mesin kita itu selalu bisa standby atau bisa beroperasi. Kemudian ya kita ngecek, kita memeriksa penyebab-penyebab downtime dan penggunaan KPI seperti apa. Nah, yang jelas pertama adalah Key Performa Indicator atau Key Performa Index. Jadi sebuah ukuran yang measurable, bisa diukur dan merefleksikan hasil operasi. Kemudian ini bisa dipakai sebagai tool manajemen. Jadi tadi sudah kita lihat PQC, DSM, ya, productivity, quality, cost, delivery, safety, and moral. Jadi moral di sini tadi saya jelaskan tentang bagaimana partisipasi karyawan kita, ya, environmental, employee collaboration. Jadi ada ada faktor environmental juga, lingkungan. Nah, bapak-bapak sekalian, jadi mungkin bapak-bapak sudah mendapatkan konsep supply chain management. Jadi di kanan itu ada customer atau kita sebut consumer. Consumer itu ya yang pakai barang kita. Kemudian supplier itu yang menyediakan bahan baku. Nah, ini kita punya proses ya kalau di SCM itu supply chain management itu ada planning, sourcing, production, delivery, ada satu lagi saya lupa. Kemudian di dalam pabrik kita yang sedang kita kerjakan manufaktur itu ini, bagaimana membuat customer development dan product and process development. Monggo bapak-bapak kalau misalnya ada pertanyaan silahkan, saya bisa dipotong, enggak apa-apa. Nah, ini mungkin yang nanti bukan familiar ya, nanti pasti kita ingat ya, karena ini kita hadapi dalam sehari-hari. Jadi produktivitas itu kita bisa lihat dari berdasarkan waktu atau total time. Nah, bapak-bapak pasti ingat kalau 1 tahun itu kan berapa minggu ya? 52 minggu. Ya, 52 minggu. Nah, berarti misalnya kita libur Sabtu Minggu saja. 365 itu dikurangi berapa? 365 dikurangi 52 kali 2, 104. Nah, 365 dikurangi 104 kan berapa gitu? Saya kok tiba-tiba lupa. 261 hari. Nah, ini kepotong holiday. Nah, nanti belum lagi ini available time ya. Available time itu dipotong hari libur. Belum tanggal-tanggal merah kita itu biasanya sekitar belasan ya. Nanti monggo dihitung, saya lupa ini. Jadi saya pas pertemuan internasional gitu guyon-guyon, Yuda, how many holidays in Indonesia? Ya, saya bilang iseng aja. About 13. But if you go to Bali, there every day is holiday. Ya, semua hari adalah libur kalau ke Bali. Ya. Nah, yang berikutnya adalah unused time. Unused time itu waktu yang tiba-tiba tidak terpakai begitu aja, ya, tidak dipakai.
Itu sebentar. Routine production. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita punya direktur perusahaan tiba-tiba pengen dikumpulkan gitu ya, itu sebetulnya unused time. Sebetulnya ada waktu yang bukan masalah kita buang, tetapi kita tidak bisa mengerjakan sistem produksi. Yang berikutnya adalah operation time, itu dipotong dari maintenance yang direncanakan ini. Ya, maintenance yang direncanakan. Saya pakai pointer. Nah ini. Jadi maintenance itu kan ada jadwalnya. Nah kita punya operation. Terus kita punya production time dipotong dengan setup dan ya berbagai penghentian untuk mungkin menata kecepatan, mungkin menata tools ya. Jadi bukan perbaikan, ini masalah setting saja. Kemudian ada unexpected stoppage, jadi kalau rusak atau partnya habis, atau part itu berkekurangan. Yang terakhir adalah losses performance. Ya, jadi idle time, kecepatannya tidak mencapai target, kemudian ada defect dan sebagainya. Jadi net utilized time-nya sekian. Nah ini hanya pengalaman saja Bapak-Bapak. Jadi ini itu biasanya kurang lebih 60% dari total time. Jadi kalau 365 berarti kalikan saja 60%. Biasanya pabrik-pabrik yang running well. Ya, kalau yang tidak running well bolak-balik libur begitu ya, bisa karena rusak dan sebagainya. Nah, bentar. Monggo kalau ada pertanyaan tentang waktu. Mudah nggih? Nah, yang berikutnya tentang material. Jadi dipotong oleh waste. Waste itu artinya material yang sudah tidak bisa dipakai, apunten. Jadi tidak bisa diproduksi. Kemudian defect itu sudah diproduksi tapi nggak bisa dijual ya karena rusak. Terus priority product ini dipotong lagi dengan ya produk-produk yang tidak bisa dijual karena nggak laku ya. Kemudian yang terakhir di sini rework. Jadi rework itu produk yang defect tapi masih bisa dikerjakan kembali gitu. Kemudian man hours ya, ini mohon maaf Bapak-bapak, bukan berarti kita anti meeting, anti rapat, tapi rapat itu mengurangi jam kerja. Kemudian networking hours itu dipotong oleh idle time atau pergerakan. Jadi bukan berarti kalau pabriknya gede itu lantas bagus. Kalau pabriknya gede terus kita nata mesin agak berjauhan, itu riwa-riwi itu adalah motion ya. Kemudian man hour ada unbalanced line. Jadi misalnya kita punya 3 lini produksi, 1 Sprite, Coca-Cola, Fanta gitu ya. Yang Sprite sibuk banget. Nah, sibuk banget ini juga artinya memunculkan unbalanced line. Jadi yang satu nganggur, satunya sibuk begitu. Itu memperlambat in total. Kemudian kalau automationnya kurang, nah ini. Yang terakhir ada masalah monitoring atau adjustment. Jadi ini mirip dengan setup dan lain-lain. Jadi kalau pekerja kita itu repot dengan nata mesin atau setting mesin, itu berarti mengurangi waktu. Dan setelah dikurangi semuanya, itu kita sebut sebagai man hour yang bernilai atau valued man hour. Man hour itu berarti orang jam ya, orang kali jam. Kalau di project biasanya ada istilah yang kemarin itu man days ya, kurang lebih sama. Nah ini Bapak-bapak hitung-hitungannya, jadi mudah saja. Kalau aktual cycle time itu berdasarkan 1 per actual production speed.
jadi waktu yang dibutuhkan. Tentang produktivitas tenaga kerja, itu volume produksi dibagi man hour. AM rasio itu autonomous maintenance, jadi maintenance yang dikerjakan sendiri. Jadi total kerusakan ada berapa, total kerusakan ada berapa, kemudian jumlah total breakdown-nya berapa. Jadi itu menjadi catatan untuk AM rasio. Semakin banyak semakin bagus. Semakin kita bisa memperbaiki sendiri semakin bagus. Kemudian di sini ada quality rate, ada rework dan ada waste. Ini mudah semua ya. Quality dikurangi defect, jadi yang bagus berapa per output. Jadi misalnya defectnya 10 dari 100 produk, berarti 90% quality rate. Kemudian rework, berapa reworknya dikali output, dibagi output, yang waste juga berapa waste-nya dan dibagi outputnya berapa. Jadi sekali lagi waste yang tidak bisa dipakai nih Bapak-bapak sebelum proses ya. Kalau sudah proses berarti namanya defect ya. Sesudah proses defect tapi bisa diproses ulang namanya rework. Nah ini performance rate, jadi cycle time dikali actual output dibagi operation time. Availability itu operation time dikurangi downtime ya dibagi operation time. Jadi prosentase yang mesin atau alat kita itu bisa dipakai, prosentase waktu. Kemudian, nah ini OEE. OEE ini panduan utama kita. Jadi panduan utama itu artinya OEE yang baik itu mencerminkan manufacturing system yang bagus ya, jadi availability, performance dan quality rate yang sebelumnya sudah ada rumusnya ini tinggal kita kalikan Bapak-bapak. Nah, kalau kita kalikan terus dibagi 10.000 maka kita ketemu OEE itu prosentase. OEE yang bagus itu adalah 85%. Jadi 85% itu dianggap sebagai manufacturing system yang internasional, world class, world class, jadi kelas dunia, manufacturing system kelas dunia. Monggo silakan kalau ada pertanyaan Bapak-bapak. Kita jeda dulu di sini. Oke, kalau tidak ada, enggak silakan. Untuk tadi ada kami baca tentang produk priority, tadi kamu sudah jelas ya, untuk padahal di satu manufaktur kan rata-rata mengerjakan produk atau minggu rumah. Karena untuk priority yang dimaksud seperti apa semuanya? Tentang Bapak produk priority ya Pak? Siap Pak. Oke. Jadi ya memang produk priority itu bisa ada dua hal ya. Yang pertama adalah ketika kita melakukan proses produksi, kemudian ada istilahnya sisipan gitu ya, karena kita punya pesanan dari customer yang lebih utama. Dan ini biasa terjadi sebetulnya ya. Jadi ada sisipan, nah itu terpaksa existing production system harus berhenti. Bisa dipahami kah Pak? Jadi kita terpaksa menghentikan proses yang sudah ada demi melakukan proses produksi produk yang lebih prioritas. Ya. Oke. Jadi misalnya kita punya Coca-Cola, maka ini ada Coca-Cola khusus yang dilabeli Coca-Cola petani tebu misalnya. Jadi yang dulu banyak beli Coca-Cola itu katanya petani tebu.
Kalau pas panen begitu belinya 1 truk langsung dibagi-bagikan ke tetangga. Nah, kemudian alasan yang kedua tentang produk priority itu terjadi ketika sebelum proses, Pak. Sebelum proses berjalan. Jadi bisa jadi di awal bulan atau bisa jadi di awal hari. Nah, itu tidak menghentikan proses, tetapi kita perlu melakukan penjadwalan ulang. Nah, penjadwalan ulang ini ya enggak mungkin tiba-tiba di input langsung enggak bisa, karena kita harus menghitung sumber dayanya, bahan bakunya dan lain sebagainya. Itu kita perlu kita perlu perhitungkan. Jadi 2 hal ini. Jadi yang pertama tadi kita menyisipkan yang sudah berjalan. Yang kedua itu memang kita di awal, tetapi kita harus melakukan berbagai persiapan. Begitu Pak Sun Basor. Ya, berarti itu mempengaruhi performanya Pak ya? Iya. Memperlambat Pak. Iya. Jadi ya dari segi benefit atau margin profit sebenarnya tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan Pak ya? Nah, itu harus dihitung Pak. Karena customer utama kita berani bayar berapa. Tapi biasanya itu tidak pernah dihitung sama perusahaan, Pak. Jadi kalau customer utama ya sudah kita kerjakan gitu aja. Siap. Ini. Ya sama kalau kita mau berangkat ternyata anak merengek, Pak minta ke toko mainan dulu, wah itu kan juga sudah. Ya bukan masalah anak kita itu customer utama, tapi kan kita harus menjadwalkan ulang. Kita kan pasti harus berhenti dulu, Pak. Ini kalau minta ke sana saya harus gini ya. Itu contoh saja nih. Kalau anak kita ngerengek di tengah perjalanan, nah itu sudah jalan ini prosesnya. Demikian Bapak-bapak. Ya, terima kasih Pak Dosen. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi mohon diperhatikan bahwa OEE ini penting. Jadi silakan dicek di berbagai perusahaan manufaktur, maka OEE ini menjadi yang utama. Jadi availability rate, performance rate, dan quality rate (APQ). Jadi untuk mendapatkan 85 itu ternyata saya coba exercise di Excel begitu, itu 95 kali 95. Jadi artinya mesin kita itu harus harus standby ya. Misalnya kita punya tadi 365, maka dia harus ready 365 hari ya. Kalau 100%, kalau 95 ya monggo dikurangi 5%. Sedangkan performa itu sangat tergantung pada jumlah output kita. Jadi misalnya waktu awal dulu saya jelaskan ada perakitan mobil itu 1 mobil 1 menit gitu. Jadi misalnya dalam sehari 200 mobil diproduksi. Tapi kalau kita hanya mendapatkan 200, kalau kita mendapatkan 180 per 200, maka itu performanya 90%. Tidak nyampe kelas dunia. Kalau kelas dunia ya tadi mintanya 95. Termasuk defeknya hanya boleh 5%. Jadi kalau yang lain tiba-tiba sudah 90, misalnya availability rate 90, maka kita harus ngejar di quality-nya misalnya 100 gitu ya. Jadi kalau dikalikan tetap ketemu 85 kalau world class ya. Kalau enggak ya kita kelas UKM gitu. Nah, ini contoh Bapak-bapak. 94, 89, 98 ini kan bagus semua angkanya gitu. Tapi ketemunya 82. Belum world class. World class-nya 85. Jadi ini ada persentase breakdown, ada jumlah breakdown, ada minor stoppage. Stoppage itu artinya ya penghentian minor ya. Di bawah 10 menit atau kita tidak melakukan pergantian spare part ini.
Nah, ini kaitannya dengan availability. Bapak-bapak bisa, misalnya mesin A, mesin B ada data apa ini, Minggu sampai Sabtu nih. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jadi kita punya MTTR, mean time to repair, artinya jumlah waktu yang kita butuhkan rata-rata untuk perbaikan. Jadi misalnya, oh ini rusak sekarang, perbaikannya berapa lama? 3 hari. Terus bulan depan misalnya, oh ini rusak lagi, perbaikannya berapa? 4 hari. Bulan depannya lagi 5 hari. Berarti rata-rata 3 tambah 4 tambah 5, rata-rata 4 hari. Itu mean time to repair. Sedangkan mean time between failure atau between failure di sini berapa lama waktu yang dibutuhkan rata-rata antara sudah diperbaiki sampai perbaikan berikutnya. Jadi misalnya mesin kita rusak sekarang tanggal 1, besok tanggal 2 bulan berikutnya, besoknya lagi tanggal 3 bulan berikutnya, jadi rata-rata kurang lebih sebulan gitu ya, mean time between failure. Nah, ini bisa kita contohkan. Jadi ada production, ada plan maintenance, dan ada repair time. No plan tadi bukan nganggur gitu, tapi kita pakai untuk mengerjakan yang lain, terdelay dan lain sebagainya. Nah, ini contoh lagi per jamnya, jadi ada waktunya begitu. Oh, ininya 60 menit dan sebagainya, rusaknya. Jadi ada utilisasi mesin, availability, dan operation efficiency. Jadi materi hari ini bapak-bapak penuh perhitungan, ya, artinya rasio-rasio yang jadi bagi semuanya, hampir semuanya berapa bagi berapa. Jadi ini merupakan rasio, ya, rasio waktu, rasio barang yang bagus. Kalau di sini ada mesin utilisasi dan operation efficiency. Nah, kemudian ini kaitannya dengan quality control sebetulnya. Jadi capability index ini kita ambil dari materi QC. Ada upper spec limit dikurangi lower spec limit dibagi 6 standar deviasi. Jadi ini memahaminya mudah. Saya nggak tahu. Sudah dapat mata kuliah quality control atau belum? Pengendalian quality. Sudah. Oh, sudah. Jadi di situ kan ada USL sama LSL ya. USL sama LSL. Jadi kalau ada grafik, kemudian ada yang di luar garis kan di luar batas kontrol. Jadi Bapak sudah jauh lebih memahami. Kemudian rejection, kemudian ada Kaizen. Kaizen itu bukan nama kafe yang di Mer yang baru itu Kaizen. Sebetulnya Kaizen itu adalah improvement dalam bahasa Jepang. Jadi di beberapa perusahaan, di hampir semua perusahaan Jepang, setiap periode waktu tertentu, karyawan itu dipersilahkan mengusulkan perbaikan untuk performanya sendiri. Nah, nanti yang terbaik biasanya dikasih hadiah begitu, reward. Jadi ini yang disebut dengan Kaizen. Kaizen bacanya biasanya. Jadi, tapi monggo saja Kaizen juga tidak apa-apa. Terus ada biaya. Jadi ada biaya konversi, biasanya biaya produksi ya. Kemudian waste disposal dan juga biaya kualitas ya. Jadi kita harus melakukan quality assurance dan lain sebagainya. Kemudian inventory spare part ya. Kemudian ada inventory material begitu, dan ada inventory WIP. Jadi inventory ini juga menjadi KPI dari biaya ya.
Kemudian biaya yang lain juga ada production direct cost, indirect cost, dan juga repair and maintenance cost. Jadi mudah-mudahan Bapak-Bapak tidak bosan ya. Artinya ya ini performa kita di pabrik. Jadi kita harus hitung setiap periode waktu. Jadi biasanya kalau ini setiap bulan mensewu ya. Tapi kalau perusahaannya sudah super maju, laporan ini bisa kita dapat per hari. Ya, jadi dia sudah perhitungannya menggunakan sistem informasi sudah. Kemudian KPI tentang output, reliability, dan juga plan attainment. Jadi ya target hit dan production run itu artinya kita mau target berapa macam produksi, misalnya ada 20 macam, terselenggara 19, berarti ya 95%. Jadi ini variasi proses produksi kalau attainment. Bahasa Indonesianya itu sebetulnya kayak partisipasi atau pencapaian attainment. Achievement ya, kurang lebih. Kemudian persentase accident, kemudian safety, kemudian unsafe correction. Jadi ada insiden versus accident. Jadi insiden itu ya kejadian yang belum bisa dianggap kecelakaan. Jadi misalnya ada obeng yang masuk ke putaran mesin, nah itu insiden. Ya. Tapi kalau obeng itu mengenai operator, nah itu kita sebut sebagai kecelakaan. Moral itu ada absennya berapa, kaizen tadi usulannya berapa, dan juga training rate. Jadi jumlah jam yang dihabiskan untuk training dibagi dengan train employee. Jadi per employee kira-kira dapat training berapa. Jadi kalau misalnya jumlah pekerjanya 100, ternyata total trainingnya, jadi yang kita training misalnya 20 orang begitu ya, 10 jam, berarti tinggal berapa? Misalnya 1 jam per jumlah orang, per jumlah employee. Jadi itu adalah training rate. Jadi training itu agak ini nggih Bapak-bapak. Kalau kita terlalu banyak mentraining, nanti pekerja kita nggak kerja-kerja ya. Tapi kalau nggak di training, kemampuan mereka tidak berkembang. Nah, ini penggunaan KPI mengikuti 5W1H, what, why, when, who, dan sebagainya. Terus tentang bagaimana mendapatkan data. Oke, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Bapak. Oke, silakan Pak. Pada sebuah perusahaan, apakah ada bagian tertentu untuk menghitung ini? Jadi yang bertugas untuk menghitung KPI ini di bagian mana? Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus Pak. Jadi sebetulnya KPI ini kalau Bapak cermati terpisah-pisah Pak. Yang kualitas biasanya bagian QC, yang terkait produksi ya bagian produksi, terkait maintenance rusak tadi terus maintenance-nya butuh berapa lama, biasanya departemen maintenance. Begitu Pak. Jadi tidak ada spesifik departemen atau orang yang menghitung. Ya Bapak, terima kasih. Tapi yang perlu melihat ini adalah plan manager Pak. Jadi manajer pabriknya begitu. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan lagi silakan. Oke. Jadi ini tadi yang disebut MOTSAP. Jadi ini mungkin slide terakhir ya untuk pagi hari ini. Jadi mission, objective, target, strategy, action, and plan. Jadi ya kadang-kadang di pabrik itu banyak hal yang harus kita siapkan Bapak-bapak. Jadi mungkin bayangan saya pabrik itu mirip kalau kita berangkat perang. Jadi berangkat perang kan kita harus menyiapkan artileri kita. Jadi prajurit kita, kemudian misil atau senjata dan sebagainya kita cek semua. Nah, begitu perang kan tidak enak misalnya sudah terjadi tembakan dan sebagainya. Loh, dan kita kehabisan peluru, tidak enak ini.
Loh, tadi ngitungnya gimana? Katanya 3 hari kita kuat. Nah ini baru sehari kok sudah habis. Nah itu contoh ya kalau. Oke. Kira-kira itu bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada komentar atau respon. Mudah-mudahan tidak terlalu singkat ya. Tapi artinya kalau ini kita hitung semua, kita punya kayak kita punya mobil itu dashboardnya lengkap begitu nih. Jadi ada kecepatan, ada defect tadi, terus bensinnya tinggal berapa dan sebagainya. Ini sebetulnya hitung-hitungan yang di slide ini sederhana. Kalau ini dijalankan, maka kita bisa mendapatkan hampir komplit ya, hampir full perhitungan terhadap performance dari perusahaan kita. Monggo kalau ada komentar barangkali. Oke. Saya mendapat konfirmasi, jadi kalau setelah Lebaran kita kuliahnya offline gitu. Kalau ada request di ITS, saya masih perlu cek jumlah kursinya. Jadi kalau yang dan juga harinya berbeda dengan bapak-bapak yang sekarang. Jadi kalau Selasa, ya kalau sama berarti kan saya tidak bisa ngajar nih. Jadi ya kita upayakan lah kalau misalnya mau kuliah di ITS tapi bersamaan dengan mata kuliah yang sama gitu cuman yang kelas saya itu bahasa Inggris kalau sistem manufaktur. Bagaimana bapak-bapak? Tidak masalah kan? Tidak, Bapak. Tidak apa-apa, nggih. Baik, kalau tidak masalah, tidak apa-apa, nanti coba saya informasikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara belum ada PR, karena PR yang kemarin saya belum cek apakah sudah semua mengirim, nggih. Jadi mohon dikirimkan tugas yang kemarin yang sudah saya berikan. Apakah kuliahnya boleh diakhiri, bapak-bapak? Kalau tidak boleh, kalau tidak boleh saya lanjutkan, Pak. Oke. Dengan berat hati, Pak. Oke, baik, sehat selalu, nggih, bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung begitu, nggih, supaya kita terlihat sehat dan panjang umur begitu, nggih. Saya akhiri, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin, bapak-bapak, selamat berlibur Lebaran bersama keluarga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.